warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita masih bisa sama-sama berkumpul, dalam tanda kutip berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti kajian secara online. Kajian rutin dari MJOJ Tangerang bekerja sama dengan An-Nabawi Media yang insya Allah akan disiarkan secara live setiap hari Rabu malam Kamis dengan bahasan yaitu kitab Tuhfatul Mushtaq. Nanti insya Allah setelah kitab Tuhfatul Mushtaqnya selesai dibahas, kita akan lanjut pembahasan kitab Fathul Qorib seperti sebelum Ramadan, melanjutkan pembahasan di sebelum Ramadan. Nah, sedikit ada informasi, insya Allah di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 12 September 2020 kita akan mengadakan live di Instagram kolaborasi dengan Gatse, MJW Tangerang dengan Gatse. Jadi buat teman-teman yang ada waktu luang atau diluangkan waktunya untuk hadir di acara live Instagram MJW Tangerang dengan Gatse, insya Allah akan dimulai pukul 15.30 sampai dengan selesai dengan tema Radical Good Looking ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk menonton, silakan nanti di jam 15.30 lihat langsung di Instagramnya MJW Tangerang dan Gatse. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada guru kita Ustadz Mukhtar Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini mulainya agak telat, yang harusnya pukul 20.00 atau jam 8 malam. Ada halangan sedikit, ya tadi sempat istirahat sebentar, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Kita melanjutkan hadis dari kitab Tuhfatul Mushtaq. Namun sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan minggu lalu ya, kalau tidak salah ada pertanyaan bagaimana misalnya kalau ada institusi pendidikan semisal TK, Raudhatul Atfal atau sejenisnya yang menarik bayaran dari siswa atau anak didiknya. Sedangkan minggu lalu kita bahas ada satu makalah la tas'al wa la ta'arud. Minta mah jangan, kalau dikasih jangan nolak, begitu, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, dalam kondisi sekarang, apalagi mereka-mereka yang melaksanakan sebuah sistem pendidikan melalui sebuah institusi, butuh yang namanya operasional, entah dia sewa gedung, entah buku pelajaran, entah gaji para pengajarnya dan lain-lainnya. Itu bagaimana? Insya Allah kalau dalam kondisi yang seperti ini mah dimaklum, diperbolehkan. Karena dari sisi si pelajar, dari sisi penuntut ilmu, ada makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau tidak salah, ala la yanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah, nggak bakalan kita dapat ilmu kecuali ada 6 hal. 6 hal yang harus dipersiapkan supaya ilmu gampang kita raih. Lukain, wa hirasin, wastibarin, wa bulgatin, wa irsyadu ustadin, wa tuli zamanin. Atau wa tuli zamanin, wa irsyadu ustadin. Lukain, ada kecerdasan. Wahirsin, kemauan keras. Wastibarin, dia harus sabar dalam belajar. Wabulgatin, ada biayanya. Wa irsyadu ustadin, harus ada gurunya. Watuli zamanin, waktunya lama. 6 hal ini harus ada dalam setiap penuntut ilmu kalau pengen dia dapat ilmunya. Stressing saya, bulgoh. Orang belajar, orang nuntut ilmu harus ada bulgoh, ada biayanya. Nah, termasuk di situ. Akhirnya ketika orang pengen belajar nggak punya biaya, bagaimana? Baik belajar offline kah, online, sekarang apalagi. Akan belajarnya di rumah, tetap aja butuh biaya, butuh bulgoh. Kayak begini sekarang, kita online. Ilok kita masang tutup panci di atas rumah. Bisa gitu, internet kan nggak bisa. Kita pasang
internet, pakai pulsa bayarnya pakai duit, biaya juga sama tetap. Kita butuh bulgo, ngaji pakai bulgo, semua pakai bulgo. Tapi kemarin minggu lalu kita sudah bahas di sisi si pengajar khususnya jangan kita mengkomersilkan seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar kita buka ta'lim pengajian atau kajian seperti biasa dan ditanya sama orang, Ustaz, antum ngajar di rumah ya? Ustaznya langsung jawab, boleh, tapi antum mau siap bayar Anda berapa? Jangan ada tuh. Jangan seperti itu. Keikhlasannya berkurang. Kalau ketika keikhlasannya berkurang, ilmu yang disampaikan belum tentu sampai. Berat untuk sampainya. Tapi jangan juga ada lelucon dari kalangan para ustaz, lelucon doang. Jangan diikutin. Sebetulnya sama para kiai, para ustaz dia cara ikhlas banget dari rumah awalnya. Tapi yang merusak keikhlasan siapa? Panitia. Gara-gara amplopnya kecil. Pas dia buka sedikit langsung rusak dia punya ikhlas. Yang bikin rusak keikhlasan aneh ente, bukan aneh, dia kata gitu. Itu mah bercandaan orang, jangan diikutin. Oke, cukup itu pertanyaan cuma 1 minggu lalu. Nanti kalau ada lagi kita akan bahas minggu depan insyaallah. Kita lanjut hadis yang ke-16. Al-hadits sadis asyara. Hadis yang ke-16 al-qanaah, tentang qanaah. Apa sih qanaah? Qanaah itu merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sanadil muttasil an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang aslam. Ada yang mengartikan para ulama aslama itu dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan Allah berikan sifat qanaah terhadap dia dari apa yang telah Allah berikan. Beruntung orang yang Islam atau orang yang memasrahkan dirinya, karena dalam riwayat yang lain kalau tidak salah di kitab Sunan Ahmad Ibn Hanbal redaksi hadisnya, qad aflaha man amana billah. Sungguh beruntung orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam beriman kepada Allah, beruntungnya luar biasa. Karena banyak orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan hidayah, belum Islam. Kalau kita baca di kitab Nasaihud Diniyah, kalau ada orang diberikan rizki dunia dan isi-isinya, seluruh yang ada dunia dan isinya diberikan kepada itu orang, tapi dia bukan Islam, nggak diberikan nikmat Islam, bahagia nggak dia? Belum. Lebih bahagia orang yang diberikan hidayah nikmat agama Islam, tapi dia dibagi dunia dan isi-isinya. Itu pasti itu mah ya, dunia juga, akhirat juga. Tapi kalau dia nggak dapat dunia, dapat akhiratnya saja, dapat Islamnya saja, itu masih lebih bagus ketimbang orang dapat dunianya saja. Makanya beruntung, alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam. Makanya biasanya penceramah tuh mukadimahnya gitu kan, nikmat yang paling utama nikmat Islam, karena nggak semua bisa orang memeluk agama Islam. Ada beberapa kali orang yang diberikan dakwah, diberikan nasihat agama, mau ilzah, tetap belum bisa agama Islam, belum masuk Islam karena belum dapat nikmat hidayah. Sungguh beruntung kata Nabi orang yang bisa merasakan nikmat agama Islam, sudah masuk agama Islam. Ketika kita sudah masuk agama Islam seperti sekarang, jadi muslim, terlebih kita muslim yang dari lahir. Kadang kita malu sama siapa? Mereka yang Islamnya belakangan. Kita malu kadang. Mereka yang belakangan masuk Islamnya, yang ya setelah mereka dewasa, mereka mengenal Islam, ibadahnya rajin. Nah kita yang dari ngejeprot lahir, owa-owanya udah Islam, masih yang udah diadankan dari lahir, masa ibadahnya kurang, pemahaman agamanya kurang, lebih-lebih sampai ngejelek-jelekin agama Islamnya sendiri. Nauzubillah. Harusnya kita yang bisa membanggakan diri dengan agama Islamnya. Wajar sih kalau kata Nabi apa? Islam ya'lu wa la ya'la alai. Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam, dan Islam nggak akan hancur kecuali oleh orang Islamnya sendiri. Kadang-kadang ya orang Islamnya sendiri yang bikin agama kita hancur. Pakai ngeluarin statementnya kagak lah, tadi katanya tuh apa tuh good day. Waruziqa kafafan, kemudian dia beruntung orang yang diberikan rezeki
dia yang secara cukup. Dicukupkan dari rezekinya, beruntung. Kalau kita minta rezeki mah jangan banyak-banyak. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, jangan. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Banyak belum tentu cukup, kan banyak relatif. Kata orang 10.000 banyak, belum tentu. Ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 1.000.000. Wah, 1.000.000 kata kita banyak, kata dia belum tentu. Kita mintanya apa? Cukup. Ya Allah berikan saya kecukupan dalam rezeki. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan saya rezeki saya dengan hal-hal yang halal darimu. Kita mintanya cukup. Mau nikah, cukup. Ya, Reza ya, Reka. Mau pergi haji, cukup. Mau beli rumah, cukup. Mau pergi haji lagi, cukup. Mau kawin lagi, cukup. Yang kita minta cukup. Minta cukup dan minta, kalau minta rezeki gitu, kita minta rezeki, ya Allah jadikan saya orang yang cukup rezekinya dan bisa mengeluarkan zakat setiap tahun, lebih-lebih bisa berangkat haji setiap tahun. Kita mintanya itu. Guru saya ngajarin jangan minta jadi orang kaya, minta jadi orang yang selalu ngeluarin zakat. Kenapa? Karena kalau orang kaya dia ngeluarin zakat nggak? Belum tentu. Tapi kalau orang yang ngeluarin zakat pasti kaya nggak? Kaya, karena kan di antara syarat zakat dia harus nisab, punya hartanya sudah sesuai dengan ketentuan. Kita minta jangan minta orang kaya. Orang yang diberikan rezekinya cukup oleh Allah itu orang yang beruntung, kata Nabi. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan dia qanaah, diberikan nikmat qanaah, dia merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Gimana sih tadi katanya rezekinya cukup kemudian dia merasa cukup? Iya, dua-duanya nikmat dari Allah. Rezeki dari Allah, mempunyai sifat qanaah juga rezeki dari Allah. Karena pada hakikatnya Allah ngasih kita rezeki buat kita itu sudah ditakar semua. Kudunya, mestinya cukup. Makanya kita munculkan sifat qanaah. Terima apa yang Allah berikan. Termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, kalau kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil. Kita merasa cukup walaupun yang diberikan kepada kita adalah hal yang sedikit, lebih-lebih banyak. Kita terima. Jangan ngeluh dengan hal sepele atau hal yang sedikit yang kita terima. Ya Allah, ini musim pandemi begini, kenapa masuknya ganjil genap? Ya Allah, pendapatan saya berkurang. Ya Allah, pekerjaan, misalnya ada yang driver Grab, ya Allah kok sepi banget segala macam. Jangan mandang dari diri kita secara ekonomi lebih rendah begitu, jangan. Kita bersyukur masih dikasih rezeki sama Allah. Yang kerjanya ganjil genap masih untung ente kerja. Masih untung. Banyak orang yang langsung cut kerjanya. Masih dapat kerjaan yang penghasilan sedikit, masih alhamdulillah. Dia mah enak Ustadz, walaupun nggak kerja masih dapat sedikit. Lah saya nggak sama sekali Ustadz. Ente masih untung sehat. Ada orang udah nggak kerja, positif lagi. Ya. Kata iya itu saya kena tuh Ustaz, Masya Allah saya kena positif. Ini masih untung OTG. Ada yang positif tapi sampai dirawat. Masih bersyukur kita terima aja. Ada yang dirawat. Ya, dia pada enak OTG ini dirawat Wisma Atlet. Masih untung kita masih hidup. Masih betapa banyak orang-orang yang udah digotong masuk kuburan. Yang kadang di kuburan dia mah enak, saya nggak bakalan dah. Yang di kuburan nggak bisa ngomong dah. Habis sampai situ, habis. Nah kalau pas di lempengan itu keluarganya, ya lempengan situ keluarganya masih alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama dia. Karena tidaklah Allah menimpakan musibah kepada satu kaum, pada orang mukmin khususnya, melainkan Allah akan angkat derajatnya atau Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Husnuzan kita sama Allah, begitu. Enak nggak kalau begitu? Enak. Jadi kita nggak ada seuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa cukup aja. Jangan ngoyo-ngoyo ya, kalau kerja jangan ngoyo-ngoyo begitu. Yang kita kerja malam kita kerja, ya Allah, yang kita kejar apa sih? Dunia. Padahal dunia dibawa mati nggak? Enggak, dunia nggak dibawa mati. Apa yang kita cari kan paling banyak jadi apa? Bahasa kasar saya mah kalau lagi ngajar jadi tai. Yang kita makan jadi apa? Jadi tai, kita nggak bawa. Yang kita bawa itu yang kita sodakohin, yang kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang capek-capek kerja beli barang mewah,
sofa yang bagus, beli spring bed, kasur yang bagus, pas banjir nganyut semua. Dibawa nggak? Kagak. Dibawa yang nggak dibawa mati, dibawa air kali. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita nggak boleh dong nyari dunia Ustadz. Boleh. Yang bilang kagak boleh siapa? Umat Islam mesti kaya. Pernah saya katakan mungkin dalam lain kesempatan, umat Islam nggak harus miskin, umat Islam harus kaya. Kalau nggak kaya kita nggak bisa begini nih, punya handphone, wah makanannya kentang, dulu mah makanannya nggak begini nih, makanan nasi juga nasi sisa. Zaman saya pernah makan nasi, dulu kalau makan nasi goreng, kalau sekarang nasi goreng di mana-mana banyak ya, enak-enak dengan berbagai macam menu. Zaman saya mah dulu, nggak tahu antum, zaman saya dulu kalau makan nasi goreng itu baru bisa makan nasi goreng kalau nasinya udah basi, udah lama, udah nggak bisa dimakan, baru dibikin nasi goreng. Kalau sekarang di mana-mana aja nasi goreng. Dulu kita makan nasi goreng itu nunggu nasi kagak habis, 2 hari kemudian dibikin nasi goreng. Kalau ada makan nasi goreng, wah nasi kemarin nih, gitu. Kalau sekarang enggak, nasi baru. Kalau sekarang orang mau makan ayam di mana aja gampang. Ya, zaman saya kecil emang ada miara ayam, baru bisa makan ayam kalau tuh ayam habis sakit. Ayam sakit baru dipotong. Kalau nggak tuh ayam agak sakit, kagak dipotong-potong. Kita nggak makan ayam. Makanya orang tuh girang-girang banget. Sekarang kita bersyukur dah, ya. Apa yang Allah berikan pada kita syukurin. Al-hadits as-sabi' asyar, hadis yang ke-17, as-sabr, tentang sabar. Jadi qanaah termasuk akhlak yang baik menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qanaah. Nah, sekarang sabar. Kita pernah bahas dulu, sabar itu kan bisa sabar dalam menghadapi musibah, bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan, bisa sabar dalam menghindari perbuatan maksiat. An Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu syarra'u syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Ini mohon maaf sebelumnya ikhwah, saya belum bisa kirimin PDF yang saya sudah terjemahkan. Tadi niatnya mau saya terjemahkan, nggak sempat saya, waktunya nggak kekejar. Nanti insyaallah agak-agak malaman mungkin lihat post insyaallah. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi apa? Sungguh mengagumkan keadaan umat beriman, umat Islam. Inna amrohu kullahu khairun, seluruh perkara urusan umat Islam itu adalah sebuah kebaikan. Kagum kata Nabi tentang keadaan kita sebagai umat mukminin. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, hal itu enggak ada kecuali hanya ada pada orang mukmin. Apa? In asabathu syarra'u syakara. Kalau orang mukmin itu dia menerima sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu darra'u, kalau dia kena musibah, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu, itu juga kebaikan buat dia. Jadi bagus semua buat umat Islam, gak ada yang jelek. Dia dapat nikmat, dia dapat rezeki, bersyukur, itu sebuah kebaikan. Dia dapat musibah, dia sabar, itu juga kebaikan. Ada nggak yang buruk? Nggak ada. Buat umat Islam baik semua. Dapat rezeki, bersyukur. Ketika kita kaum mukminin diberikan nikmat, bersyukur, apa ganjarannya kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan ditambahkan kata Allah. Apanya? Nikmatnya. Ketika dia kufur nikmat, dia nggak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku teramat pedih. Oleh karenanya, apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Dengan cara apa? Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah diberikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita rezeki yang banyak, kita syukuri alhamdulillah. Kemudian kita salurkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita kepada yang haknya, sabilillah. Bukan cuma sekadar kita makan, karena di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita melalui rezekinya itu ada hak orang lain. Salurkan kayak kemarin ya, kemanjada wajah, termasuk ente ada donasi-donasi juga kan ya, termasuk untuk ini sebagai lambang bersyukur kita.
masuk. Ketika orang bersedekah, itu tanda dia telah bersyukur terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Dan dijanji sama Allah, ketika dia bersyukur, ditambah lagi hadis yang dari Nabi, kalau orang bersedekah, Allah akan ganti. Allah akan ganjar dengan berlipat-lipat ganda. Di ayat Quran banyak. Ketika orang mengamalkan hartanya, 1 bisa dibalas 10, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih. Begitu dan seterusnya. Ya, orang bersyukur ketika dia diberikan sebuah nikmat, kebaikan buat dia, kata Nabi. Sebaliknya kalau orang kena musibah, dia sabar, kebaikan juga. Tapi syaratnya harus sabar. Sabar itu kapan sih? Kata Nabi, as-sabru 'inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pukulan yang pertama, itu sabar. Naudzubillah, ada orang misalnya kecopetan, wah dia ngeraung-ngeraung, keteriak, wah copet tolong, wah ngamuk-ngamuk segala macem. Wah kalau ngeliat nonton di TV mah dia udah duduk kakinya bak-bakan begitu, udah kayak orang gimana, dan bangun, wah copet tuh uang saya di sana satu-satunya, aduh segala macem, dah nangis-nangis, nggak kekejar, udah jauh. Sabar kata orang, ya saya sabar dah, udah sabar. Itu bukan sabar namanya, udah pasrah. Yang sabar bagaimana ketika pertama kali kena musibah, lah ya dah, ya mau diapain lagi, ini semua milik Allah. Saya dulu pernah cerita, ya naudzubillah jangan sampai terulang lagi. Dulu saya pernah cerita waktu sekitar tahun 2015 kalau tidak salah, bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan menjelang lewat 17 10 hari terakhir lah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, saya pernah kena musibah, kehilangan motor. Dan itu saya nggak tahu, karena yang bawa motor adik saya. Jalan berdua ke salah satu toko busana muslim, nggak boleh sebut namanya ya, sebutnya ya toko A. Iya, saya kesana berdua sama adik saya. Masuk bentaran, pas keluar saya tanya adik saya, dek, motor A mana? Dia bilang ditaruh sebelah sana, soalnya hujan gerimis, taruh di bawah kanopi. Kok nggak ada ya? Dia keluar, kagak ada. Motor hitungan menit, nggak nyampe semenit malah. Masuk sebentar karena saya agak teriak, ada pengen berludah gitu. Saya buang ludah ke depan, keluar toko. Loh, motor saya sebelah mana ya? Tanya adik, katanya taruh pojokan. Ternyata nggak ada. Saya diem aja, adik sudah ketakutan. Saya marah, udah waduh, tadi ada di sini segala macam. Dan kebetulan ada perempuan saya yang jaga toko itu, yang ngamuk-ngamuk sama satpam yang jagain komplek. Dia bilang, bapak udah dibayar digaji tuh buat jagain, ini motor sampai hilang, motor abang saya lagi. Motor saya hilang. Saya bilang, dah lu ngomel kayak apa juga, motor gua bakalan balik. Ya kagak sih, ya udah biarin, lu diapain lagi, udah hilang. Ya kalau kita udah marah-marah segala macam, sabar, baru kita sabar. Ya udah lewat, udah masa rewardnya lewat. Ketika pukulan pertama kali, ya biasa, sabar dah. Mau diapain lagi, usaha sudah, ya kita lapor polisi saja. Kita lapor polisi, urusan ketemu itu biarin, kita sabar. Doa dah, Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpa saya. Sabar. Wa akhlifni khairan minhu, dan berikan saya ganti yang lebih baik ketimbang itu. Waktu itu saya masih motor manual. Dan kebetulan ba'da asar kalau nggak salah, itu saya hilang ba'da zuhur, ba'da asar saya ada acara suruh ngisi ceramah di salah satu masjid raya daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat sana. Ngisi ceramah di sana, kemudian pulang ditanya ini begini, tanya nama rekening segala macam, mau dikasih di situ, saya nggak mau. Karena kebetulan pada saat itu pun acara yang saya hadapin anak-anak yatim se-Jakarta kalau nggak salah, mungkin Jabodetabek. Pulang aja saya, nggak ketahuan panitia, main kabur aja. Makanan juga kita nggak bawa pulang aja. Saya pulang, aturan bawa motor, nggak bawa motor. Saya minta anterin sama adik angkat saya, tolong anterin, soalnya nggak ada kendaraan, motor hilang. Saya berangkat pulang. Besok dikirimin uang. Saya bilang, mata masih lu cariin gue motor, hari ini harus ada. Ada tuh motor, diganti langsung sama Allah. Hari itu juga langsung diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sabar. Memang
Ustaz gampang banget nyebutnya, ngelaksanainnya susah. Emang as-sabru kal jadam. Kalau kata makalah ulama, as-sabru kal jadam. Sabar itu seperti jadam. Tahu jadam? Tahu nggak jadam? Kopi rasanya apa? Mana? Kopi rasanya bukan nyindir, bukan. Kopi rasanya pahit, jadam lebih pahit. Kalau orang yang pernah belajar ilmu qiraat qari itu ada satu yang hitam, lengket. Kalau kita taruh di lidah itu, rasanya pahitnya luar biasa. Kayak jamu gitu. Habis pahit, tapi efeknya suara enteng. Badan sehat, itu jadam. Sabar, berat memang, berat. Tapi pada akhirnya enak. Berat memang. Ada satu cerita, ya la yusaddaq wa la yukadzab, nggak perlu kita perbincangkan atau kita perdebatkan ini cerita benar, ini cerita bohong. Yang penting kita ambil hikmahnya saja. Ada salah seorang nabi Allah yang nggak disebutkan namanya, yang nggak ada dalam Al-Quran. Kan dalam Al-Quran dibilang para nabi itu ada yang diceritakan, ada yang disebutkan namanya, ada yang nggak disebutkan karena nabi banyak. Ada 125, ada yang 212 ribu. Ini nabi suatu ketika, suatu malam itu dia ngimpi. Dalam mimpinya, ini jadam bukan? Bukan ya? Dalam mimpinya sang nabi dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham, nanti ketika kamu keluar rumah, kamu pintu, apa yang ada di hadapan kamu, kamu harus makan. Perintah Allah seperti itu. Apa yang di hadapan kamu harus dimakan. Dan ada dua perintah lagi, kita nggak akan bahas pertama saja. Keesokan hari beliau bangun, dia buka pintu. Perintahnya tadi apa? Yang dilihat pertama kali harus dimakan. Dia buka pintu, yang dilihat bukit. Coba suruh makan, kalau makan kentang enak pakai saus. Makan bukit. Tapi karena ini perintah Allah, dia jalankan dengan penuh kesabaran. Berat amat mungkin kalau kata kita, gimana cara makannya? Dia samperin. Karena perintah, kalau disamperin dengan penuh usaha, disamperin ke bukit. Tapi nggak nyampe-nyampe. Kan di bukit kita samperin, kelihatannya doang tinggi. Kita samperin, mana ujungnya? Karena kita ada di atas, jadi samperin makin lama itu bukit mengecil. Di riwayat itu makin mengecil, akhirnya sekecil bisa dimakan dengan kuasa Allah. Dan rasanya manis ya luar biasa. Dia bersyukur kepada Allah, dimudahkan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah selanjutnya. Dan malamnya dia ngimpi lagi. Kenapa Allah perintahkan itu? Dia nanya, apa maksudnya? Kata Allah, yang di hadapan kamu adalah sebuah kesabaran. Berat enggak untuk menempuh itu? Berat, tapi hasilnya manis. Jadi sabar memang sebuah perbuatan yang teramat berat memang. Tapi kalau kita jalankan, insya Allah berbuah hasil yang manis. Tadi saya katakan, para ulama membagi sabar menjadi 3. Ada sabar dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada sabar dalam rangka meninggalkan maksiat dari Allah. Sabar ketika menerima musibah. Sabar menerima musibah itu sudah biasa ya. Memang kita diwajibkan untuk bersabar. Jangan sampai kita seolah-olah menolak kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, misalnya ada orang pulang dari jalan-jalan, kemudian ada kecelakaan, meninggal. Jangan sampai ngucapin ahli warisnya, tuh coba kalau nggak jalan-jalan, enggak meninggal. Boleh nggak ngucap begitu? Boleh nggak kita ngucap begitu? Enggak, seolah-olah dia salahkan siapa yang disalahkan jalan-jalannya. Seolah-olah dia bilang kalau nggak jalan-jalan itu nggak ngapa-ngapa. Justru itu takdirnya. Sabar ketika menerima musibah. Sabar dalam menjalankan ibadah. Ibadah butuh kesabaran nggak? Sabar. Ini kita ibadah bukan? Ibadah. Sabar nggak kita kemari? Sabar banget. Saya baru lantungan beberapa menit tadi. Pas ada telepon bunyi, Masya Allah, untung di WA sama Sahibul Bait, Sahibul Kafe. Dia WA, lokasi terkini. Masya Allah, ngingetin dia. Saya hampir lupa. Karena Allah gerakin mata saya untuk merem sebentar.
bilang aja pulas Ustadz. Iya pulas begitu. Lelah banget memang, lelah banget. Tadi siang saya ada acara, saya pulang sore, saya ada maghrib, saya bilang sama anak, saya rebahan dulu sebentar, mau istirahat supaya jangan terlalu capek. Kalau kan kondisi sekarang katanya badan kita harus fit, kalau kita agak lemah sedikit bisa bahaya. Saya istirahat sebentar. Sabar, pengen kajian kayak begini berat, tapi kita jalanin. Manfaatnya besar. Alhamdulillah gara-gara saya datang, akhirnya ada kentang, ada americano. Coba di rumah tadi ada nggak? Enggak. Manis nggak nih? Insya Allah manis kalau dipakein gula. Sabarnya manis, menghasilkan sebuah hal yang manis. Karena sabar. Orang sholat subuh berat nggak? Berat. Padahal cuma berapa rakaat? 2. Allah udah sayang mau sama kita. Subuh dikasihnya berapa rakaat? 2 aja berat. Gimana 4 coba? Kalau ada yang nyeletuk, kan subuh mah kenapa 2 sih, nggak ngapa-ngapain? Giliran yang lagi kerja disuruhnya 4. Ya kita balikin, lu dikasih 2 aja, kesiangan mulu bagaimana 4? Pakai ngelut, pakai protes. Zuhur kenapa 4 ya? Karena dalam agama pakai logika. Ya, dalam agama kita kata Sayyidina Ali, dalam urusan agama kita Islam nggak semua pakai logika. Kalau pakai logika pasti ketika nyapu huruf kita belajar dulu di fikih dulu. Nyapu huruf yang diusap apanya? Bawahnya. Tapi ketika kita belajar fikih apa? Atasnya kan yang diusap. Nggak masuk ke logika. Iya, jangan ditanyain kenapa diusap atasnya. Itu sholat kenapa subuh 2 rakaat ya? Giliran zuhur, asar, kita lagi kerja capek-capek suruh 4. Jangan dipikirin ya. Kalau kita jawab lebih aneh lagi, dikasih 2 aja masih susah. Gimana lebih? Berat. Kita bangun subuh, tahajud berat nggak? Kita kerjain dengan sabar. Berat tuh katanya, berat banget katanya. Tapi kalau lagi ada doa, ada keperluan, kencang nggak? Oh, bukan main. Iya. Apalagi ada urusan yang harus pilih antara si 1 dengan si 2. Pilih mana? Aku atau dia gitu. Udah, katanya saya mah udah sholat minta jodoh aja. Apa sholat minta jodoh? Sholat istikharah gitu. Kalau zaman anak sekolah begitu, sholat saya baru tahu pas zaman sekolah SMA. Ada sholat minta jodoh, ada sholat cari rezeki. Saya belajar ngaji nggak pernah nemuin tuh. Sholat minta jodoh, sholat minta rezeki, apaan? Sholat minta jodoh apa? Istikharah. Padahal kan istikharah bukan nyari jodoh doang, bukan. Milih sesuatu hal yang baik. Ini sholat minta jodoh katanya. Sholat nyari rezeki apa? Duha. Padahal nggak mesti disebut sholat nyari rezeki kan. Ya kita sholat aja. Berat nggak kita sholat duha? Kalau yang kagak biasa berat, tapi sabar. Selipin waktu sekedar ya 2 rakaat. Berapa menit sih? 2 rakaat 10 menit. Wah hebat ente. Sama wudunya 10 menit. Bener. Itu mah dari kamar mandi, toilet, wudu, tempat wudu ke masjidnya agak jauh. Sama kode subuh. Itu mah pas sholat duhanya, pas rakaat keduanya tangannya pasang spion. Dibaca kunut. Kebangkatan rajin namanya. Itu bukan duha. Kayak kemarin saya. Ini the true story. Kemarin 2 hari yang lalu, kemarin saya masih ada acara 2 hari yang lalu di kantor sholat asar. Orang di depan saya. Perasaan ini orang sholatnya nggak masbuk. Barang-barang imam takbirnya gitu. Rapi sholat asar, dia ke belakang, saya dengar suara takbir, Allahu Akbar. Kayak orang depan, saya ke belakang. Lah, ini orang sholat lagi. Apa dia pikir imamnya bacaannya kurang pas kali ya? Tapi sholat asar, kan kedengeran. Mungkin ada yang salah kali ini, dia nggak serak kali ya masih imam, dia salah lagi di belakang. Saya tungguin aja, sambil saya zikir, saya tungguin. 2 rakaat salam. Lah, dia ba'diyah asar. Ada nggak ba'diyah asar? Rajin banget. Kita pengen tegur, kita kagak enak tuaan dia. Imamnya balik, keluar, saya tanya, Bang Haji, itu jamaah ente rajin banget, ngapa? Abis asar dia ba'diyah. Ya kita husnuzon aja, dia bukan ba'diyah, tadi nggak sempet qobliyah. Nggak kodok namanya, kodok qobliyah. Boleh nggak? Boleh aja. Itu banget rajin itu orang, rajin luar biasa. Nah, kalau sholat duha pakai spion, itu sih bukan rajin, ketelatan. Berat memang berat luar biasa beratnya untuk menjalankan ibadah. Berat kalau kita nggak biasa. Baca Quran berat nggak? Berat. Baca WhatsApp, wah, huffatil jannah bil makari
wa khuffatin syahwat, kata Nabi. Memang urusan surga mah bawaannya berat. Urusan surga bawaannya berat. Tapi kalau urusan neraka, wah enak-enak aja. Kita datang ke kafe kayak begini, pengen minum kopi, pengen kumpul teman-teman, bercanda, ngobrol-ngobrol gampang. Ngumpulin orang gampang. Datang ke sana yuk, ya biasa, kongko, nongki. Datang. Kafe ngapain? Ngaji. Ngaji. Bingung orang. Berat. Tapi kita laksanakan penuh kesabaran. Kita harus sabar untuk ibadah. Sabar juga dalam meninggalkan maksiat, nahi mungkar. Berat juga. Bahkan lebih berat itu ketimbang mengerjakan amar ma'ruf. Jadi nahi mungkar lebih berat ketimbang amar ma'ruf. Kita nyuruh orang ibadah lebih gampang ketimbang melarang orang untuk berbuat maksiat. Karena taruhan. Makanya mohon maaf kalau ada organisasi tertentu misalnya yang frontal ngelihat kemaksiatan, dia berani ngelarang, luar biasa. Karena nggak semua orang bisa. Karena berhadapan dengan fisik. Sabar kita meninggalkan maksiat. Nah itu kalau orang udah sabar, karena khairan lahu, itu adalah sebuah kebaikan buat dia. Jadi nggak ada jeleknya orang Islam, baik semua. Kalau kata orang Indonesia apa? Orang Indonesia mah untung terus. Ini masih baik tuh, masih alhamdulillah, masih bersyukur, masih bagus semua. Ada orang ketabrak motor, untung lu masih bisa jalan. Padahal habis ketabrak, masih untung. Padahal udah ketabrak, masih untung kena kakinya doang, masih untung, masih alhamdulillah. Cakep tuh, orang tua kita ngajarin cakep nggak? Cakep, masih bersyukur namanya. Padahal kaki itu udah sakit banget, masih alhamdulillah. Ditapok sama orang, pipikan tepok aja lagi masih sekolah, pulang nangis ngomong sama orang tua, masih untung pipi kanan doang lo ditabok lo. Coba pikir juga, masih untung. Hebat itu orang kita, masih bersyukur, masih alhamdulillah katanya. Jadi sifat sabar kalau kita jalankan insya Allah akan menghasilkan hal yang manis belakangannya. Sabar itu nggak kayak makan cabai ya. Kalau makan cabai gimana? Makan sekarang, pedasnya sekarang. Tapi kalau sabar itu tadi seperti makan jadam, pahitnya sekarang, efeknya belakangan. Saya nuntut ilmu tadi kan katanya di antara syarat yang 6 tadi kata Sayyidina Ali apa? Sabar. Ada sabar kan tadi? Dzakain wa hirsin wastibarin. Dzaka harus punya kemampuan, kecerdasan. Orang pengen pintar ya kudu cerdas. Mesti hebat dong IQ-nya tinggi, nggak mesti. Ada yang nggak tinggi-tinggi jadi presiden, ada yang di negara antah berantah, di negara Estanapura ada jadi menteri, ada nggak mesti pinter. Itu bukan cerdas, maksudnya dalam cerdas IQ-nya nggak mesti tinggi, dia punya kemampuan nggak on banget. Kemudian zukain wa hirsin, hiris kemauannya besar. Ada orang pinter tapi nggak punya kemauan, bisa nggak dia? Nggak. Dulu saya ingat waktu saya awal-awal diminta untuk ngafal Quran sama kiai saya tanya, dan emang kan di sini banyak orang-orang anak-anak yang pada bisa ngafal Quran, banyak yang pintar, banyak juga yang mau. Kata guru saya apa? Banyak orang yang mau dites tapi kagak pinter, ngapal kagak, stres iya dia, ngabisin makan doang, kan makanya gratis waktu saya ngapal makan gratis. Akhirnya enggak. Ada yang punya kemampuan tapi dia nggak mau. Dicari yang mau dan mampu secara pemikiran. Zukain wa hirsin, dan ketiga tadi sabar. Ya harus sabar. Belajar itu harus sabar. Nggak ada yang langsung bisa belajar sekarang enggak. Kayak mursalat belajar nahwu, bisa langsung bisa. Agak kemarin ngapal sorop 2 minggu baru tembus. Hari pertama suruh ngapal dia 2 minggu kemudian baru bisa. Ditanya lagi sekarang juga belum ingat. Sabar nggak? Sabar. Jadi kesabaran itu nggak ada buruknya insyaallah. Al-hadis as-samin asyara, hadis yang ke-18. Satu lagi dah ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini berarti hadisnya hadis apa? Hadis qudsi, karena Allah berfirman melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Idza talaitu 'abdi bi habibatihi fasabara awwatuhu minhumal jannata yuridu ainihi.
kalau saya mencoba menguji hamba saya, kata Allah, dengan menghilangkan dua hal yang paling dicintainya, fal sabar, lalu dia sabar, awwadtuhu minhumal jannah, saya ganti, kata Allah, dua hal itu dengan surga. Apa sih dua hal yang paling disukai manusia? Iridu ainaihi, yang dimaksud Nabi apa? Matanya. Allah nguji seorang hamba, dihilangkan nikmat matanya, lalu orang sabar, nanti di akhirat diganti langsung dengan surga. Emang mata itu luar biasa. Orang bisa ngelihat keindahan dunia dari mana? Dari mata. Ada misalnya ada yang bercanda, subhanallah, masya Allah, itu perempuan cakep banget. Taunya dari mana? Dari mata. Bahkan mata kadang-kadang menipu. Ada yang ngeliat status WhatsApp saya nggak beberapa hari lalu? Penampilan menipu. Bungkusannya besar. Ada tuh status saya, kalau yang ngeliat status saya nggak berteman sih, nggak tahu jadinya. Ada bungkusannya besar. Wah, luar biasa, boxnya luar biasa. Unboxing saya buka, 4 biji, nggak sembabat sama isinya, tapi penampilannya menipu. Dari mana kita tahu? Mata. Jadi mata bisa menilai sesuatu yang indah, kita tahu itu. Jadi kalau orang dihilangkan nikmat matanya, dia sabar, subhanallah. Habib Abdullah Ba'al Haddad, pengarang kitab Nasihat Diniyah, itu matanya nggak bisa ngelihat, tapi dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, kalau kata kita mah, nggak bisa melihat indahnya dunia, tapi dia tetap bersabar. Allah ganti dia dengan surga. Dulu waktu saya masih kuliah, saya ikut namanya LTTQ, Lembaga Tahfiz dan Ta'lim Quran. Ada salah seorang ikhwan luar biasa. Dulu kan belum booming kayak sekarang hafal Quran tuh. Dia bisa hafal Quran, waktu berapa juz saya lupa, dia hafal Quran padahal nggak bisa ngeliat. Saya tanya sama dia, kita waktu main simak-simaan, saya baca dia dengar, dia baca saya dengar. Saya tanya, antum gimana ngapalnya? Apa dia? Pakai kaset. Dulu belum ada MP3, sekarang enak, MP3 diputar, belum ada. Dia pakai kaset, atau orang disuruh baca dia dengerin. Luar biasa. Dia sabar dengan apa yang menimpa dia. Bahkan dari kekurangan yang dia punya kelebihan. Dia bisa hafal Quran padahal matanya nggak bisa ngelihat. Allah ganti surga nanti. Bahkan ada cerita-cerita yang lain, katanya ada orang matanya nggak ngelihat tapi dia bisa tahu bocornya pipa gas, pipa pam yang ada dalam tanah. Yang melek aja nggak tahu, yang matanya merem bisa. Masya Allah. Nah, kita jangan sampai kita punya mata melek tapi hati kita merem. Banyak orang yang matanya merem, hatinya melek. Jangan sampai kita punya mata melek, hati kita merem. Kita melihat kemungkaran, kita diam saja, kita nggak menolak, kita seolah-olah ridho dengan perbuatan munkar. Kalau kita bisa rubah kemungkaran yang ada di depan mata kita rubah. Falyughayyir biyadihi. Karena mata kita ngelihat. Kalau kita nggak sanggup, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kekuatan, bilisan nih, pakai ucapan. Kita ngomong itu salah. Kita nggak sanggup juga, kita nggak berani kalau kita bilang, oh, itu bos saya pak. Gimana ceritanya bos saya? Kalau saya tegur saya dipecat. Ya udahlah, kalau gitu hati kita benci. Insya Allah itu udah cukup sampai tingkatan sampai itu ada aful iman, ya iman yang paling rendah daripada kagak sama sekali. Nauzubillah, kita jangan sampai ya dapat musibah, penglihatan kita Allah cabut. Kalaupun ada, bersabar, insya Allah, yakin Allah akan ganti itu semua nanti di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan hadis yang ke-19, ar-rifqu, sifat lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang tanya bisa di WhatsApp, nanti kita bahas insyaallah minggu depan karena waktu sudah cukup malam. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.